melakukan kemabukan, pesta pora, hawa nafsu, percabulan, bahkan lagi musimnya orang-orang sedang mabuk cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam bila hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak mengomentari, akan menanggapi sebuah video dari seorang yang dulunya dia mengaku murtadin. Ya baik sahabat saudaraku ikhwan fillah, tanpa basa-basi tanpa perpanjang waktu, mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh si orang yang ngakunya murtadin ini. Silakan. Shalom teman-teman, apa kabar? Aku pengen cerita nih. Jadi aku punya pengalaman ketika teman-teman aku tahu kalau aku baru mengenal Tuhan, baru percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menghina aku dan menyindir aku. Katanya begini, ih sekarang kamu makan babi haram. Nah, aku sih diem aja ketika mereka begitu. Kenapa? Karena bagi aku babi nggak salah apa-apa. Babi nggak pernah salah kan buat aku makan terus haram. Sedangkan teman-teman aku yang menghina aku, mereka berbuat segala sesuatu yang menurut aku tidak berkenan di mata Tuhan, yaitu melakukan kemabukan, pesta pora, hawa nafsu, percabulan, bahkan lagi musimnya orang-orang sedang mabuk cinta dengan istri atau suami sesamanya. Nah, bukankah di Matius 15 ayat 11 mengatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari mulutlah yang menajiskan seseorang. Jadi kalau Anda nggak makan babi, jangan menghakimi orang yang makan babi. Begitu pula kalau Anda makan babi, jangan menghakimi yang nggak makan babi. Masakan kita mempeributkan hal-hal yang kecil, yang hanya soal makanan, masuk ke mulut, dibuang ke dalam jamban. Tetapi dosa yang harusnya bertobat malah tidak dipersoalkan. Jadi kita nggak usah saling menghakimi, introspeksi saja dan tetap berbuat baik dan benar, agar jika pada waktunya nanti Tuhan datang, kita didapati tetap kudus, suci, dan setia. Shalom. Nah itulah sahabat ikhwan fillah, seorang yang ngakunya murtadin dia berbicara tentang makanan babi yang dimakannya. Dulu dia menyebutkan sebelum menjadi seorang non-muslim atau Kristen, dia diharamkan memakan babi. Nah sahabat ikhwan fillah, setelah dia melakukan pemurtadan itu dan diketahui oleh sahabatnya, menurut cerita dia itu sebagai orang muslim dan apalagi sebagai sahabatnya, mungkin itu menasehati cuma mengingatkan saja bahwa babi itu haram. Babi itu menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Islam, itu adalah haram. Tetapi sontak si orang yang ngakunya murtadin ini secara tegas terang-terangan bahwa memang dalam agama Islam itu diharamkan, tetapi di dalam agama Kristen itu tidak dilarang, tidak diharamkan. Nah sahabat ikhwan fillah, sebagaimana yang telah kita dengarkannya dari beberapa para pendeta yang masuk ke dalam agama Islam setelah menjadi mu'alaf, ternyata babi itu juga diharamkan.
bukan hanya untuk pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk pengikut Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus Kristus itu juga diharamkan. Sebelum itu pula dalam Taurat atau Perjanjian Lama ya, dalam Alkitab mereka menyebutkan bahwa Nabi itu juga dilarang atau haram. Ini sudah jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh si murtadin ini, yang ngakunya murtadin ini secara langsung yang menyebutkan bahwa babi itu dihalalkan bagi orang-orang Kristen dan diharamkan bagi orang-orang Muslim. Dan ternyata padahal apabila kita mau membuka Alkitab mereka sendiri pun ya, Alkitab mereka menyebutkan bahwa babi dan yang bermamah biak itu adalah haram hukumnya. Si wanita ini menyebutkan babi tidak haram, malahan mabuk itu haram. Sudah jelas di dalam Alkitab dijelaskan juga mabuk-mabukan dan pesta pora itu haram. Tetapi apabila kita melihat dan menengok ya fakta realita, ternyata di dalam gereja-gereja itu juga disediakan arak. Apakah itu tidak memabukkan? Apakah tidak diharamkan? Itu sudah jelas diharamkan. Makanya kalau kita mendengar kembali seorang Ustaz Yahya Waloni mengemukakan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu dilanggar oleh mereka yang mengklaim katanya pengikut Yesus atau pengikut Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa atau Yesus tidak pernah makan babi, Nabi Isa atau Yesus tidak pernah mabuk-mabukan, apalagi joget-jogetan. Lalu mereka mengikuti siapa? Tegas Ustaz Yahya Waloni menyebutkan bahwa orang-orang Kristen itu hanya mengikuti ajaran Paulus. Itulah sahabat ikhwan fillah. Mereka berdalih bahwa Nabi Isa alaihi wasallam atau Yesus tidak mengharamkan, tidak melarang mereka untuk memakan babi. Atau padahal buktinya apabila kita melihat seperti ini, inilah perbandingan ajaran Nabi Isa atau Yesus dengan ajaran Paulus. Lalu bagaimana dengan kita? Mutlak bagi kita babi itu haram. Sudah jelas karena sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam daging babi itu terdapat adanya satu penyakit yang berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baiklah sahabat alhamdulillah, mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini ya. Tentunya kita bisa mengambil pelajaran dari seorang murtadin ini ya. Mungkin dia murtad keluar dari agama Islam hanya untuk ingin memakan babi. Tetapi kembali, wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat alhamdulillah, mohon maaf bila ada kata hilaf. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.